Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, program studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi. Kami akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang fotosintesis. Tugas ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok dengan mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI. Kami dari kelas 2H Farmasi kelompok 3. Adapun rekan kelompok saya yaitu Ayas Al-Ghifari Pasaribu, yaitu saya sendiri, kemudian Naswa Naila Sifa, kemudian Bunga Violeta Zulkaroza, kemudian Deswita Ina Rizki. Selanjutnya di sini ada jurnal rujukan yang kami ambil untuk mengisi isi dari PowerPoint kami ini. Selanjutnya bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada awal tahun 1600-an, seorang dokter dan ahli kimia, Jan van Helmont, seorang Flandria, sekarang bagian dari Belgia, melakukan percobaan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan massa tumbuhan bertambah dari waktu ke waktu. Dari penelitiannya, Helmont menyimpulkan bahwa massa tumbuhan bertambah hanya karena pemberian air. Pada tahun 1771, Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta berkebangsaan Inggris, menemukan bahwa ketika ia menutupi sebuah lilin menyala dengan sebuah toples terbalik, nyalanya akan mati sebelum lilinnya habis terbakar. Ia kemudian menemukan bila ia meletakkan tikus dalam toples terbalik bersama lilin, tikus itu akan mati lemas. Kemudian 1.2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses terjadinya fotosintesis, kemudian bagaimana proses pada reaksi terang dan reaksi gelap, kemudian bagaimana intensitas cahaya terhadap fotosintesis. Kemudian 1.3 tujuan. Yang pertama untuk mengetahui definisi dari fotosintesis, kemudian untuk mengetahui proses fotosintesis, kemudian untuk mengetahui cahaya apa saja yang digunakan pada reaksi terang dan reaksi gelap. Tinjauan pustaka 2.1. Definisi fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan di mana kebutuhan air diperoleh dari penyerapan akar dan CO2 diambil dari reaksi fiksasi dari udara. Energi sinar matahari yang diikat oleh klorofil. Peristiwa ini akan membentuk glukosa dan gas O2 atau oksigen. Fotosintesis juga merupakan proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan menyimpannya dalam ikatan gula. Proses ini terjadi pada tanaman dan beberapa ganggang. Cahaya merupakan faktor yang terpenting dalam proses fotosintesis, di mana cahaya sebagai sumber energi dalam proses tersebut. Dalam proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari yang memiliki intensitas dan panjang gelombang tertentu. Cahaya mencakup bagian dari energi matahari dengan panjang gelombang antara 390 nanometer sampai 760 nanometer dan tergolong cahaya tampak. Kisaran ini merupakan kisaran spektrum elektromagnetik. Glukosa digunakan untuk membentuk senyawa organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi seluler. Secara umum, reaksi yang terjadi pada respirasi seluler dikembalikan dengan persamaan di atas.
Pada respirasi, gula atau glukosa dan senyawa lain akan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Karbon dioksida, air, dan energi kimia. 2.2 Proses fotosintesis. Proses kehidupan tanaman ialah fotosintesis yang merupakan proses biokimia untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi, di mana karbon dioksida atau CO2 dan air H2O di bawah pengaruh cahaya diubah ke dalam persenyawaan organik yang berisi karbon dan kaya energi. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat atau difiksasi menjadi gula sebagai molekul untuk penyimpanan energi. 2.3 Reaksi terang. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Pigmen klorofil menyerap lebih banyak cahaya, terlihat pada warna biru 400-450 nanometer dan merah 650-700 nanometer. Dibandingkan hijau 500-600 nanometer. Cahaya hijau akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata kita sehingga menimbulkan sensasi bahwa daun berwarna hijau. 2.4 Reaksi gelap. ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu berbagai proses biokimia. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya, sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya. Beberapa faktor yang menentukan laju fotosintesis ialah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat, hasil fotosintesis, dan tahap pertumbuhan tanaman. 2.5 Intensitas cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang penting bagi kehidupan organisme. Setiap energi yang digunakan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung berasal dari radiasi matahari, kecuali energi atom ataupun panas bumi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, matahari satu-satunya sumber energi. Tanaman mempunyai kemampuan untuk menggunakan zat karbon dari udara dan diubah menjadi bahan organik yang diasimilasi di dalam tubuh tanaman. Intensitas cahaya laju fotosintesis akan berjalan maksimum ketika banyak cahaya. 2.6 Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Jika kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu, sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, maka fotosintesis akan menurun. Sebaliknya, bila intensitas cahaya tinggi dan suhu rendah, atau bila intensitas cahaya rendah dan suhu tinggi, atau intensitas cahaya rendah dan suhu rendah, maka proses fotosintesis tidak akan berjalan optimal, bahkan tidak terjadi proses fotosintesis. Baiklah, selanjutnya umur jaringan dan fotosintesis. Selain faktor intensitas cahaya, umur daun sangat menentukan produktivitas daun dalam aktivitas fotosintesisnya. Kapasitas kemampuan daun melakukan fotosintesis berkembang seiring dengan perkembangan kedewasaan daun mencapai perkembangan dan pertumbuhan optimalnya, di mana fase awal pertumbuhan daun muda masih menggantungkan asimilat dari daun dewasa lainnya atau mengimport. Hasil fotosintesis. Fotosintat sebagai hasil fotosintesis digunakan untuk pertumbuhan eksplant sampai menjadi plantlet. Sisanya biasanya disimpan di daun dan batang, dan biasanya dikirim ke jaringan terdekat terlebih dahulu. Jika kadar fotosintat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang. Oksigen dan fotosintesis. Oksigen merupakan salah satu produk samping dari fotosintesis dari hasil fotolisis air. Namun demikian, kadar oksigen yang tinggi pada jaringan fotosintesis menghambat laju fotosintesis. Pada kondisi kadar
oksigen yang semakin tinggi, laju fotosintesisnya secara signifikan menjadi semakin rendah, tanpa kecenderungan adanya efek interaksi antara konsentrasi CO2 dan O2 terhadap laju fotosintesisnya. Selanjutnya, aplikasi botani farmasi. Pada bidang pertanian digunakan sebagai PSB atau fotosintetik bakteria, sebagai pupuk yang membantu proses fotosintesis pada tanaman, dan penggunaan pupuk kimia yang tidak sehat apabila dikonsumsi oleh manusia. Menghilangkan kelembapan di atmosfer dilepaskan oleh tumbuhan melalui transpirasi. Pada bidang biologi, di mana tumbuhan mendapat sari-sari makanan dari proses fotosintesis berupa glukosa sehingga tumbuhan dapat memiliki cukup makanan untuk kelangsungan hidupnya. Pada bidang peternakan, hewan mendapatkan gas O2. Pada bidang kesehatan, pada dasarnya tanaman atau tumbuhan menghasilkan oksigen O2. Tanpa tumbuhan, kita tidak akan memiliki udara segar untuk bernapas, sebagai obat dan kosmetik, serta sebagian tumbuhan dapat digunakan sebagai makanan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi yang telah kami sampaikan, dan dapat disimpulkan fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan, di mana kebutuhan air diperoleh dari penyerapan akar dan CO2 diambil dari reaksi fiksasi dari udara, energi sinar matahari yang diikat oleh klorofil. Cahaya yang digunakan pada reaksi terang adalah cahaya matahari, sementara pada reaksi gelap melibatkan proses kimiawi. Dan pada dasarnya, fotosintesis ini adalah bagian terpenting dalam kehidupan tumbuhan. Presentasi kami telah selesai. Dengan harapan kami, semoga teman-teman mudah untuk dapat memahami dengan apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak apa yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.